Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Jadi hari ini aku mau berbagi dan sharing ke teman-teman tentang pengalaman aku kuret dan kenapa aku bisa dikuret. Awalnya ya, hari sekarang aku cerita ini sekarang hari Sabtu. Nah, aku hari Kamis itu ada jadwal untuk periksa periksa kandungan. Nah, kandunganku udah 2 bulan umurnya, harusnya ya 2 bulan. Lalu ketika aku cek di dokter kandungan di klinik dekat rumah, itu ditunjukkan ketika USG itu sama sekali nggak ada, kayak kosong gitu hasil USG-nya. Tapi dokter mencoba untuk transvaginal, USG transvaginal, yang mana kalau misalnya transvaginal itu kan dimasukin ke dalam ya, ke vagina kita, dan memang lebih dekat itu, lebih kelihatan. Harus transvaginal itu kelihatan calon si janin atau calon embrionya itu, tapi masih kecil banget. Jadi kalau kata dokternya untuk usia rahim itu pas 2 bulan atau sekitar 8 minggu, tapi untuk si janin 5 minggu sampai 6 mingguan gitu. Jadi di diagnosis awalnya memang janin tidak berkembang, yang mana masih tidak sesuai dengan si rahim gitu. Nah, tapi sebenarnya dalam kasus lain ada juga yang perkembangan embrionya lambat tapi tetap bisa mengikuti gitu. Nah, kalau dalam kasus aku memang janinnya embryo tidak berkembang seperti itu. Nah, dan dokter menyarankan aku untuk langsung kuret hari Jumatnya. Jadi besoknya langsung kuret, dan selamat-lambatnya ya hari ini. I'm sorry. Aku perginya hari Rabu. Jadi Rabu USG, berarti Kamis aku disuruh kuret atau paling lambat Jumat. Jadi paling lambat lusanya gitu. Lalu aku dan suami pulang dan kita berpikir jernih, diskusi juga di rumah. Jujur aku sebenarnya shock banget, dan aku kayak nggak percaya karena ini adalah kehamilan pertama aku juga. Satu hal, aku ngalamin flek coklat, ya kecoklatan. Nah, flek kecoklatan itu udah mulai dari hari Senin sore, tapi itu sedikit banget. Kalian bayangin kalau misalnya kalian lagi haid hari terakhir banget itu kan ada kecoklatan, mungkin segini gitu kali, tapi segininya itu segaris doang, dan emang karena itu coklat tua, bukan darah segar, bukan kayak haid darah merah gitu, enggak sama sekali. Jadi kayak kecoklatan aja gitu, dan segaris. Nah, besoknya hari Selasa itu setitik-titik doang. Besoknya ketika Rabu aku konsul itu kan setitik lagi. Jadi tapi kita kan nggak tahu ya, ternyata flek coklat itu bisa jadi berbahaya, bisa jadi juga besoknya. Lalu ada saudara yang menyarankan untuk coba kita cari pendapat dokter lain atau second opinion gitu. Soalnya kebetulan saudaraku itu pernah menemui 2 kasus gitu tentang janin tidak berkembang ini. Yang pertama, dokter nggak langsung bilang kuret, tapi kita tunggu 2 minggu, lalu nanti akan kita lihat apakah janinnya berkembang atau memang tidak berkembang sama sekali. Nah, di kasus pertama ini memang janinnya tidak berkembang, akhirnya disuruh kuret. Tapi yang kedua itu janinnya ternyata berkembang, dibiarkan 2 minggu berkembang gitu. Nah, aku pergilah ke rumah sakit Bunda di Jakarta, RSIA Bunda di Jakarta. Terus aku juga konsul ke dokter Caroline Hutomo, dan di situ hasilnya tetap sama ternyata, tapi aku jauh lebih lega dengan penjelasan dokternya karena di situ dijelaskan sangat ringkas dan diperiksa juga lebih mendalam juga gitu ya. Jadi aku dan suami juga lebih kuat untuk mengikhlaskan. Aku mau share hasil USG transvaginal yang kita lakukan di RSIA Bunda. Nah, ini pertama itu transvaginal ya, terus dicek indung telurnya. Nah, indung telur ini kiri dan kanan itu benar-benar alhamdulillah sehat. Terus kita lihat di sini, ini rahim, lalu ini ini embrionya, calon bayinya. Ini dia tidak sesuai dengan rahim ini pas 7 minggu. Kalau di situ 7 minggu 6 hari, tapi si bayi ini 5 minggu 6 hari gitu. Lalu di sini kalian lihat nggak sih?
Dan ya sih, ini kayak ada garis-garis gitu, dan ini harusnya ada warna-warna. Kalau misalnya kita ngelihat aslinya ya, ini sebelum di print itu dia ada warna-warnanya, dan harusnya ada warna juga di sini, warna biru dan merah. Jadi ada warna biru dan merah yang menandakan bahwa si embrio ini dia hidup gitu, berdetak gitu. Ternyata enggak sama sekali. Dan ketika ditanya, indung telurku sehat semuanya, rahim sehat, rahim kuat, tapi memang si embrio saja yang memang tidak berkembang. Nah, kalau ditanya lebih detail sih untuk kasusku, memang lebih kepada kualitas dari sel telur dan spermanya yang memang tidak tidak bagus. Jadi kalau ditanyakan apa sih penyebab lain ya untuk kasus seperti ini, ya kalau untuk penyebab di dalamnya bisa jadi tadi embrionya memang tidak berkualitas gitu dari sel telur ibu dan sperma ayahnya, atau yang kalau faktor eksternalnya bisa jadi makanan yang mentah, makan makanan mentah, terus juga salah minum obat, lalu juga virus, atau misalnya pernah bergaul dengan kucing ketika hamil. Lalu pada akhirnya setelah hari Kamis kita mendapatkan pendapat dokter lain, dan alhamdulillah sudah akhirnya puas dan mencoba mengikhlaskan. Akhirnya hari Jumat tepatnya kemarin itu aku melaksanakan prosedur kuret. Kalau sakitnya mungkin dibanding operasi besar gitu ya mungkin nggak sakit banget, itu kayak sekitar 30% gitu ya dari 100%. Cuman tetap aja sih dalam prosesnya ya tetap menderita. Namanya ya, kita sakit pasti tetap aja nggak enak gitu kan, ada nggak enaknya. Aku diinfus, terus juga aku uji antibiotik, dan itu sakit banget. Itu yang paling sakit, uji antibiotik. Kita kayak ditanamin sesuatu gitu ini masih ada bekasnya nih di sini ya. Terus ketika dimasukin antibiotik juga, itu aku yang kayak reaksiku kayak mau muntah gitu, karena air liur itu kayak penuh banget. Nah setelah itu dibius total. Jadi kalau di kuret itu kita akan bius total, dan waktu kuret kurang lebih setengah jam, paling lama setengah jam ya teman-teman. Dan bangun-bangun ya udah selesai aja. Paling yang paling menderita menurutku, yang paling sakit itu adalah ketika dari proses kuret ya, itu adalah setelah siuman, setelah sadar, selesai operasi, itu rasanya perut tuh karena itu berkontraksi ya, kayak misalnya teman-teman yang pernah melahirkan ya ngerasain ya kontraksinya, perut tuh kayak rasa diremes-remes kayak haid pertama itu, dan juga ada rasa mules mau BAB, tapi ya memang bukan BAB gitu. Jadi memang selama sejam itu kayak gitu terus kayak gitu, kadang ada kadang enggak kayak gitu. Itu sih yang paling ngerasain kayak mau ngomong aja susah, mau ngomong juga kayaknya harus pelan-pelan karena sakit banget otot perutnya gitu. Untuk setelah kuret tidak ada pantangan juga. Dokter juga menyarankan lakukan aktivitas seperti biasa, tapi hari ini sih aku sebenarnya bed rest ya, tapi ya udah sambilan karena bingung mau ngapain, ya udah aku mau berbagi juga ke teman-teman. Mungkin sekian video aku kali ini. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silahkan komen di bawah, dan juga jangan lupa subscribe di channel YouTube aku. Semoga kedepannya akan ada video-video yang lebih bermanfaat lagi. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.